Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toraja Utara memberi support kepada siswa-siswa kami untuk mengikuti Lomba Olimpiade Jaringan Mikrotik tahun 2020. Semoga dengan mengikuti ini kami turut berkontribusi baik secara lokal, regional, sampai nasional. Kami berharap bahwa para siswa kami bisa mempresentasikan dengan baik dan memberikan persembahan yang terbaik untuk sekolah kami. Terima kasih. Perkenalkan, kami sebagai peserta Olimpiade Jaringan tahun 2020 dari SMK Negeri 1 Toraja Utara, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Agustina Tandikala dan teman saya Nitalia Putriliani. Pada Lomba Olimpiade Jaringan tahun 2020 ini, judul karya tulis yang kami buat adalah Integrasi Hotspot dan User Manager Jaringan RT/RW dengan menerapkan limitasi bandwidth client menggunakan Simple Queue dan PCQ configuration pada Mikrotik Hub Asalai. Adapun topologi jaringan yang kami buat, di sini ada sebuah koneksi internet yang disiapkan oleh sebuah ISP yang akan diteruskan ke modem ADSL, selanjutnya terhubung ke router. Router yang kami gunakan di sini yaitu router Hub Asalai, di mana router ini memiliki 5 port Ethernet dan 2 wireless, yaitu wireless 1 frekuensi 2,4 GHz, WLAN 2 frekuensi 5 GHz. Untuk Ether 1 akan terhubung ke modem yang akan dibuat dalam sebuah bridge, di mana bridge-nya kami akan memberi nama yaitu bridge 1. Dan untuk Ether 2 dan Ether 3 yang akan terhubung ke jaringan lokal atau jaringan LAN akan kami gabungkan ke dalam sebuah bridge yang kami beri nama bridge LAN. Dan untuk Ether 4, Ether 5, dan WLAN 1 yang akan terhubung ke sebuah jaringan hotspot akan kami gabungkan ke dalam sebuah bridge, di mana bridge-nya kami beri nama yaitu bridge hotspot. Namun untuk Ether 4 dan Ether 5 akan disambungkan ke access point. Tetapi di sini kami tidak akan membahas tentang access point, namun sebagai contoh koneksi ke klien wireless, kami gunakan WLAN 1. Untuk akses routernya dapat kita gunakan yaitu software Winbox yang dapat di-download dari website mikrotik.com. Di sini untuk akses routernya kita dapat menggunakan IP address atau MAC address dengan loginnya admin, kemudian passwordnya kosong. Kita connect. Di sini kita akan mereset semua konfigurasi yang ada pada router. Cara mereset ini dapat dilakukan dengan 2 cara, dari menu sistem, kemudian reset configuration. Di sini kita pilih no default configuration dan do not backup. Kemudian reset configuration, atau dapat juga dilakukan dari menu new terminal dengan mengetikkan perintah system reset, kemudian kita enter. Di sini kita pilih yes. Nah, sementara router mereset, router akan mengalami reboot. Nah, jika lampu indikator pada router sudah menyala, maka di sini akan muncul IP address yaitu 192.168.88.1. Ini merupakan IP default dari Mikrotik. Kemudian kita connect. Di sini ada pilihan remove configuration. Tujuan dari remove configuration ini yaitu untuk menghapus semua konfigurasi default yang ada pada router ini. Kita remove configuration. Nah, sekarang router sudah siap. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi bridge dan IP address sesuai yang ada pada topologi yang telah kita buat.
di mana untuk konfigurasi bridge-nya kita akan membuatkan 3 bridge, yaitu yang pertama bridge 1 yang di dalamnya terdapat port Ether 1, bridge LAN yang di dalamnya terdapat port Ether 2 dan Ether 3. Kemudian untuk bridge hotspot-nya di dalamnya itu terdapat port Ether 4, Ether 5 dan wireless WLAN 1. Kemudian untuk konfigurasi IP address-nya, untuk bridge 1 akan diset dengan IP dari DHCP client yang akan mendapat pinjaman IP secara otomatis dari DHCP server dari modem. Untuk bridge LAN-nya kami berikan IP address yaitu 192.168.10.1 prefix 28. Kemudian untuk bridge hotspot-nya kami berikan IP address yaitu 100.100.100.1 prefix 24. Di sini kita akan mengkonfigurasi bridge, di mana di sini kita pilih dari menu utama bridge, kemudian di sini kita pilih bridge, kita tambahkan untuk bridge 1-nya, bridge 1. Oke, kemudian kita tambahkan untuk bridge LAN-nya. Oke, dan untuk bridge hotspot-nya. Oke. Nah, sekarang untuk port Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 1 kita akan gabungkan ke dalam bridge sesuai topologi. Kita ke port, kemudian di sini kita tambahkan untuk bridge 1-nya itu interface Ether 1, kita play OK. Kemudian kita tambahkan Ether 2 dan Ether 3 pada bridge LAN. Interface Ether 2, bridge LAN. Oke. Kemudian untuk Ether 3. Nah, di sini akan keluar karena kabel LAN yang saya pakai saya tancapkan ke port Ether 2. Kita connect saja. Kita tambahkan untuk Ether 3-nya. Bridge LAN. Kemudian untuk Ether 4, Ether 5 dan WLAN 1 kita tambahkan di bridge hotspot. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Yang pertama itu untuk IP bridge 1 kita pilih dari IP, kemudian dari IP dari DHCP client. Di sini kita tambahkan untuk interface-nya bridge 1. Kita play OK. Di sini statusnya masih searching karena kabel dari modem yang sudah tersambung ke internet belum saya tancapkan ke port Ether 1. Sekarang kabel ini saya tancapkan ke port Ether 1. Nah, jika statusnya sudah bound, berarti kita sudah mendapat IP dari modem. Kita bisa cek di new terminal dengan memping sebuah nama IP public. IP public, contoh kita ping menggunakan IP Google, ping, kemudian 8.8.8.8, kemudian kita enter. Nah, jika pingnya sudah berhasil, berarti kita sudah mendapatkan atau router kita sudah terkoneksi ke atau mendapatkan sebuah internet di Ether 1. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address pada
bridge LAN dan bridge hotspotnya. Kita ke IP, kemudian di sini kita pilih address, kemudian kita tambahkan untuk interface bridge LAN yang kami berikan IP addressnya itu 192.168.10.1 prefix 28. Di sini karena menggunakan prefix 28 maka jumlah hostnya sebanyak 14 per play. Oke. Lalu kita tambahkan untuk interface bridge hotspot dengan IP 100.100.100.1 prefix 24. Selanjutnya kita akan mengaktifkan wireless. Wireless yang kita aktifkan di sini yaitu wireless WLAN 1 karena wireless WLAN 1 ini sudah tergabung ke dalam bridge hotspot. Tujuannya yaitu agar jaringan dapat menjangkau klien yang jauh. Kita masuk ke menu wireless, kemudian WLAN 1, kita klik WLAN 1, kemudian enablekan. Di sini kita double klik untuk WLAN 1-nya. Untuk wireless modenya kita ganti menjadi mode upper bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti menjadi SMK N1 Toraja Utara. Kalau mode dan SSID-nya sudah terganti, kita klik apply. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS, gateway dan juga NAT-nya. Pertama kita akan mengkonfigurasi DNS-nya dari menu IP, kemudian DNS. Di sini kita ketikkan IP Telkom yaitu 202.134.1.10. Kemudian kita tambahkan untuk IP Telkom yaitu 192.168.1.1. Sebelum kita apply OK, pastikan opsi allow remove request tercentang supaya IP address atau internet dapat terhubung. Selain untuk gateway, dapat digunakan juga untuk DNS bagi klien. Apply. Kemudian untuk gateway-nya dari menu IP, kemudian route. Di sini kita tambahkan gateway. Gateway-nya itu kita gunakan IP modem yaitu 192.168.1.1. Kita play. Oke. Gateway berfungsi untuk menghubungkan jaringan dari luar dengan jaringan yang telah kita buat. Sekarang untuk konfigurasi NAT-nya, kita masuk di menu IP, kemudian di sini kita pilih firewall, kemudian NAT kita tambahkan. Untuk generalnya chain SRC NAT, kemudian out interface-nya bridge 1. Kemudian untuk action-nya kita pilih masquerade. Apply. Oke. NAT di sini berfungsi untuk meneruskan koneksi internet kepada Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server. DHCP server di sini berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis kepada klien yang tersambung ke Ether 2 dan Ether 3 yang sudah digabungkan ke dalam bridge LAN, sehingga laptop atau PC yang disambungkan ke bridge LAN tidak perlu lagi konfigurasi IP address-nya. Langsung saja kita masuk ke menu IP, kemudian di sini kita pilih DHCP server. Nah, untuk DHCP kita pilih DHCP setup. DHCP server interface-nya kita pilih untuk bridge LAN, kemudian kita next.
next sampai akhir. Next, kemudian ini oke. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi hotspot dari menu IP, terus hotspot. Sini kita akan membuat sebuah server untuk hotspot dari hotspot setup. Untuk hotspot interface kita isi bridge hotspot, kemudian kita lanjut. Di sini untuk networknya akan terisi sesuai dengan konfigurasi IP address yang kita konfigurasi pada bridge hotspot. Kita next. Kemudian untuk address poolnya, host yang dapat digunakan pada klien yaitu mulai dari host 2 sampai dengan 254 karena menggunakan prefix 24. Untuk host 1 tidak dapat digunakan karena telah kita gunakan pada bridge hotspot. Kita next. Kemudian select sertifikatnya kita pilih none. Kemudian kita next. Untuk name hotspot user kita login admin. Kemudian di sini misalkan kami beri password 12345. Kemudian kita next. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat server profile. Di sini untuk host prof 1 kita double klik. Login kita hilangkan tanda cookie. Untuk login kita hilangkan tanda centang pada cookie supaya tidak menyimpan login. Pada radius kita centang yang use radius, kemudian apply oke. Di sini kami akan langsung mengkonfigurasi radius karena akan digunakan pada user manager untuk autentikasi login admin. Kita masuk di menu utama radius, kemudian kita tambah. Untuk service kita centang yang hotspot dan login. Untuk IP addressnya kita isi sesuai dengan IP jaringan lokal yaitu 192.168.10.1. Untuk secret misalkan di sini kami berikan 12345. Kemudian apply oke. Langkah selanjutnya adalah menginstal dan mengkonfigurasi user manager. Pertama-tama kita akan mendownload paket user manager dari website mikrotik.com. Sebelumnya kita cek versi router yang kita gunakan dari menu sistem, kemudian resource. Di sini untuk arsitektur name MIPS-B untuk versinya 6.43.10 stable. Dari informasi inilah kita dapat mendownload paket user manager dari website mikrotik.com. Tapi di sini kami sudah mendownload paket user manager sesuai dengan versi router yang kami gunakan. Langkah berikutnya kita akan melimitasi bandwidth ke jaringan LAN dan juga jaringan hotspot pada simple queue dari menu queues. Kemudian untuk simple queue kita tambahkan contoh untuk namanya saya berikan nama LAN dan targetnya 192.168.10.0 prefix 28. Kemudian untuk target uploadnya 5 mega dan target downloadnya 20 mega. Kita apply oke, dan kita tambahkan untuk limitasi hotspotnya. Hotspot, kemudian targetnya 100.100.100.0 prefix 24. Kemudian target uploadnya 5 mega dan target downloadnya 30 mega. Kita apply oke. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi PCQ yang fungsinya untuk membagi bandwidth secara merata kepada klien hotspot. Namun sebelumnya kita akan menambahkan rule pada Mangle dari menu IP terus firewall. Kita pilih Mangle, kita tambahkan, kemudian pada general untuk chainnya forward. Untuk SRC-NAT kita isi sesuai dengan IP hotspot yaitu 100.100.100.
0 prefix 24. Untuk actionnya kita gunakan mark connection. Untuk new connection mark user con. Kita apply, oke. Kita tambahkan lagi. Untuk chainnya kita gunakan forward. Kemudian untuk connection mark user con. Kemudian actionnya mark packet, new packet mark users. Kita apply, oke. Berikutnya kita akan konfigurasi PCQ untuk QType-nya dari menu Queues, kemudian QType. Di sini kita tambahkan untuk PC key download-nya, PC key download, kemudian kind-nya PC key, untuk classifier-nya DST address, kemudian kita apply, oke. Dan kita tambahkan untuk PC key upload-nya, PC key upload. Untuk kind-nya PC key, dan untuk classifier-nya untuk src address kita centang, dan untuk dst address kita hilangkan tanda centang, kemudian kita apply, oke. Berikutnya kita akan tambahkan untuk Q3. Nah, di sini kita tambahkan untuk client hotspot, kemudian parent-nya. Dan untuk QType-nya kita pilih PC key download, paket mark-nya kita pilih users, kemudian apply, oke. Kemudian kita tambahkan untuk internetnya, untuk namanya internet, untuk parent-nya bridge1, dan QType-nya kita pilih PC key upload, kemudian paket mark-nya kita pilih users, kemudian kita apply, oke. Langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi user manager yang dapat diakses dari sebuah web browser dengan mengetikkan alamat jaringan lokal /userman. Untuk login defaultnya admin, kemudian untuk password kosong, kita login. Pertama-tama kita akan memberi nama pada router dari menu routers, kemudian add new. Misalkan untuk namanya saya berikan router add 1. Kemudian untuk IP dan shared secret kita isi sesuai dengan yang kita isi pada radius, yaitu 192.168.10.1. Shared secret 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian kita add. Nah, selanjutnya untuk keamanan loginnya kita bisa buat dari menu customer. Kemudian untuk admin kita double klik. Di sini loginnya admin. Untuk passwordnya contoh kami berikan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita save. Berikutnya kita akan membuat nama user, namun sebelumnya itu kita buat dulu profilnya dari menu profile, kemudian kita tambahkan. Misalkan untuk namanya voucher 1 jam. Voucher 1 jam. Kemudian kita create. Untuk name for usernya kita samakan voucher 1 jam. Kemudian untuk validity-nya misalkan 1 hari atau one day. Di sini dapat valid dalam sehari, tapi batas penggunaannya hanya 1 jam. Kemudian misalkan untuk harganya kita berikan 3.000. Untuk seri to share 1. Kemudian kita save profile. Selanjutnya kita akan melimitasi voucher yang telah kita buat dari menu limitation, kemudian kita add new. Untuk name-nya voucher 1 jam.
Untuk uptime-nya 1 jam atau 1 hours. Untuk target uploadnya misalkan kita berikan 1 mega, kemudian untuk target downloadnya 2 mega. Kemudian priority no specific, kemudian kita add. Langkah selanjutnya kita akan membuat nama user dari menu user, kemudian kita add. Di sini kita dapat menambahkan secara satu persatu atau dapat langsung menambahkan beberapa user sekaligus. Misalkan di sini saya akan membuat satu user dengan memilih one. Misalkan untuk username-nya client user 1. Untuk password misalkan saya berikan 123. Kemudian asik profile voucher 1 jam, kemudian kita add. Misalkan di sini saya akan membuat voucher sekaligus, misalkan di sini saya akan membuat user sekaligus dengan memilih bed. Untuk banyaknya user misalkan saya isi 5, panjang username-nya 4, kemudian untuk panjang passwordnya juga 4. Asik profile voucher 1 jam, kemudian kita add. Di sini kita dapat mencetak voucher yang telah kita buat dari menu generate, kemudian voucher, kemudian kita generate. Untuk voucher ini kita dapat copy, kemudian kita paste di Microsoft Word. Kita salin, kemudian kita paste. Di sini kita dapat menambahkan nama dan harga untuk voucher yang telah kita buat. Misalkan saya tambahkan voucher 1 jam sama dengan 3.000. Inilah voucher yang akan kita berikan kepada para pelanggan. Kemudian contoh kita akan mencoba voucher yang telah kita dapat ini. Terlebih dahulu kita cari nama jaringannya. Nah, di sini akan muncul status login. Contoh kita login menggunakan voucher yang telah kita dapat tadi. Kemudian untuk passwordnya kemudian kita oke. Nah, jika sudah seperti ini berarti voucher yang kita dapatkan dapat kita gunakan. Kemudian kita bisa cek di IP hotspot 100.100.1/login, kemudian kita enter. Nah, di sini IP yang kita dapatkan yaitu 100.100.100.243. Kemudian untuk upload dan downloadnya 303.8 KB. Untuk downloadnya 1225.4 KB. Kemudian untuk connect-nya 23 detik dan status refresh-nya 1 menit. Demikianlah presentasi dari kami sebagai peserta Olimpiade Jaringan tahun 2020 dari SMK Negeri 1 Toraja Utara. Kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Olimpiade Jaringan, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Toraja Utara, dan guru pembimbing. Olimpiade Jaringan jadi juara!